arti independen. Bahkan logos itu justru independen. Makanya apa? Dia merdeka kemana saja. Di mana dia mau menyatakan dirinya, ya. Yang nggak Ya, independen itu kenapa adalah masih harus terikat dengan Yesus yang yang sudah nggak di bumi? independen, yang nggak independen itu, ya, yang nggak merdeka itu adalah Allahmu. Makanya kamu berdoa di satu arah, di satu kiblat. Allahmu itu nggak independen, tetapi terperangkap di dalam kotak yang di sana itu, Pak Prof. Kotak apa namanya itu, Pak Prof? Kotak amal kah? Black box. Itu yang tidak merdeka, yang tidak independen itu adalah Allahmu, karena dia terperangkap di satu tempat. Makanya kamu mati pun kau ke arah dia, kamu sholat pun kau ke arah dia. Betul nggak? Nggak independen banget Allah lu, terperangkap dalam kotak. Shalom, salam damai sejahtera bagi kita semuanya. Kembali berjumpa dengan saya Pastor Daud Timotius Tampu Bolon, tentunya di channel God Ministry, channel kesayangan kita bersama. Kali ini kita masih tetap mendengarkan diskusi atau debat terbuka yang dilakukan oleh apologet Kristen Indonesia menghadapi penanya-penanya ataupun apologet Islam yang selalu membawa ayat-ayat Alkitab dan mencoba untuk menguasainya dan mempertanyakannya kepada apologet Kristen, seakan-akan mereka lebih paham dan menuduh keimanan umat Kristen itu sudah tidak murni lagi, atau bisa dikatakan sudah memahami satu ajaran yang dipalsukan. Karena umat Islam yakin bahwa apa yang mereka ketahui, yang dibahas di dalam Al-Quran, terlebih lagi mereka mencoba mencocokkannya kepada Alkitab, lalu mereka menyesah ayat itu dan memaksakan kehendak mereka untuk umat Kristen itu mengikuti apa yang mereka mau. Tentu saja apologet Kristen Indonesia akan membantahnya dan membahasnya serta menyingkapkan rahasia sebenarnya sehingga penanya-penanya dari umat Islam ataupun apologet Islam terbungkam dan tidak bisa berbicara apa-apa. Kita saksikan video berikut ini. Gitu. Bukan seperti itu. Ya, berarti ketika saya aja logos mana lagi berpikir, yang ada pada diri Allah itu? berarti Logos suara mana mana lagi yang ada lagi yang pada keluar dia? dari Agatha? Pak Prof, saya tanya, Anda bicara dengan siapa, Pak Prof? Sama lu, Agatha. Pak Prof bilang itu suara Agatha. Coba sekarang saya tanya kepada kamu, saya berbicara dengan siapa? Al-Bulhaihi. Iya, bicara Coba. dengan saya, terus kenapa? Agatha kok saya? Berarti kamu bilang banyak kan tadi kan? Berarti yang ada di tempatnya Pak Prof, yang ada di tempatnya kamu itu sama-sama satu Agatha. Anda, ya Allah, yang di bawah udah diwakili ya, longor. Ya, Agathanya satu, suaranya banyak atau satu? Satu dong. Kata-katanya. Nah, kamu bisa buktikan suaranya satu. Sekarang saya tanya, kamu mendengar suara siapa? Ya, suara kamu. Siapa? Agatha. Oke, Pak Prof, saya tanya, Anda mendengar suara siapa, Pak Prof? Suara lu. Yang benar lah, nama. Pak Prof berbicara dengan suara siapa? Suara lu. Agatha. Oh, suara Agatha. Mungkin aku nggak kenal si Albu. Iya, jadi ketika di tempat kamu namanya Agatha, di tempat Pak Prof namanya juga Agatha. Apakah ada dua Agatha? Saya tanya kamu. Enggak lah. Terus korelasinya dengan pertanyaan saya tadi apa? Lo itu. Nggak nangkep dia. Itu apa? Kan kamu menolak logos punya beberapa kira-kira Allah punya beberapa logos. Nggak ada, logos itu hanya satu. Anak tunggal Allah itu cuma satu. Firman atau logos itu. Tadi kan kamu nanya etimologi katanya dari apakah firman itu? Logos dari bahasa Yunani. Ya. Jadi berapakah firmannya Allah atau anak tunggalnya Allah? Satu. Ini jawabannya langsung dalil ya. Karena Esa Allah kita, Esa pula pengantara kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Manusia Yesus Kristus. Makanya firman itu disebut anak tunggal. Udah dibilang tunggal ya satu lah. Gimana caranya? Lalu bagaimana logos itu masih Satu Allah, sebentar, satu Allah dengan satu firman menyatakan segala sesuatu. Jadi segala sesuatu itu hanya dinyatakan oleh satu Allah melalui firman-Nya.
penyataan diri Allah kepada Musa. Ketika Allah itu berbicara kepada Musa, Allah yang sama, Allah yang satu juga berbicara kepada Abraham. Allah yang satu juga berbicara kepada Nuh, Adam. Hanya satu firman itu yang berbicara kepada seluruh nabi-nabi dan rasul-rasul. Loh kok sampai sini kok nggak ngerti? Kok kira yang ketemu sama Adam siapa? Firman. Yang ketemu sama Ibrahim lagi. Yang ketemu sama Musa, itu firman, anak tunggal Allah. Satu-satunya. Makanya dikatakan tunggal. Ya. Jadi kalau kamu kira firman itu ada banyak, firman itu satu dan menyatakan dirinya dalam segala hal dan kepada semua nabi-nabi. Jadi kalau kamu tidak mengerti bahwa firman itu hanya satu, ya wajar, karena kamu juga mencoba menghitung suara saya. Ya, kamu kan mau menghitung suara saya kan? Kamu katakan suara saya banyak. Padahal ketika saya tanya kamu, suara siapa yang kau dengar? Agatha. Suara siapa yang didengar Pak Prop? Agatha. Suara siapa yang didengar 1.400 orang di sini? Pasti Agatha jawabannya. Itu merujuk kepada Agatha yang satu, bukan Agatha yang banyak. Ya nggak nyampe lah Pak Prof. Gue yakin nggak nyampe Pak Prof. Jadi maksudnya logos Yesus di bumi itu terkait dengan Allah di surga begitu? Berkaitan apa bagaimana? Jadi suara saya ngomong di tempat kamu ini menurut kau Agatha atau hantu? Iya Agatha. Terus? Ya sudah Agatha. itu jawaban. Berkaitan begitu maksudnya? Astaga Tuhan, Prof yang kayak gini enaknya digulai apa di sate Prof? Ngeri kali. Kirim sambutan aja. Berkaitan bagaimana caranya? Sementara logos itu sudah di bumi. Ya gimana caranya sementara suara saya udah di kamu kok bisa ada di rumah Pak Prof? Gimana caranya? Bisa melalui internet. Makanya suara saya bisa di tempat kamu, bisa di tempat Pak Prof, bisa di semua orang. Kayaknya lama-lama gue gila ya ngeladenin orang yang gak nyambung kayak gini nih. Oh berarti Allah itu tidak punya logos yang independen ya? Yang logosnya sendiri begitu, yang tidak Artinya terikat independen apa bro? Arti independen dengan apa sih? firman itu. Harusnya kamu mengatakan logos itu independen Ya, dong, terpisah merdeka dengan dong. Makanya firman-Nya. dia bisa berada di, kamu aja nggak ngerti arti independen. Bahkan logos itu justru independen. Makanya apa? Dia merdeka kemana saja. Di mana dia mau menyatakan dirinya ya. Yang nggak Ya, independen itu kenapa adalah masih harus terikat dengan Yesus yang yang sudah nggak di bumi? independen, yang nggak independen itu ya, yang nggak merdeka itu adalah Allahmu. Makanya kamu berdoa di satu arah, di satu kiblat. Allahmu itu nggak independen, tetapi terperangkap di dalam kotak yang di sana itu Pak Prof. Kotak apa namanya itu Pak Prof? Kotak amal kah? Black box. Itu yang tidak merdeka, yang tidak independen itu adalah Allahmu karena dia terperangkap di satu tempat. Makanya kamu mati pun kau ke arah dia. Kamu sholat pun kau ke arah dia. Betul nggak? Nggak independen banget Allah lu. Terperangkap dalam kotak. Sekarang Yesus dan Allah itu punya kehendak masing-masing tidak? Kehendak Tanggapin dong sendiri. saya. Kira-kira Allah mau independen nggak? Kira-kira Allah mau Kan saya lagi independen tanya nggak? tentang Loh, kan? kekristenan. Kenapa malah balik nanya? Kenapa Allahmu terkristalisasi di dalam batu, bro? Hmm? Kenapa Allahmu terkristalisasi di situ? Di Mekah sana. Kenapa? Hanya ke satu arah batu sana. Ya, nanti Ada apa? kita bahas Kenapa dia itu. tidak ada di Ini kan selatan? belum selesai ini. Kenapa aku dia tanya. tidak ada di tenggara? Ini dengar ya, dengar ya. Dengar ya. Kenapa kamu harus menyembahnya menghadap ke satu arah? Padahal Allah itu harusnya ada di segala arah. Hah? Kenapa? Kenapa? Dia tidak independen, dia tidak Ya, merdeka. karena aturannya Kenapa dia- begitu. Itu kan untuk Kamu arah yang membuat kiblat. aturan. Oke, sebentar. Kalau kamu mengatakan Allah itu punya aturan dan kamu mencoba untuk mengatur Allah, maka Allahmu coba kamu batasi. Berarti Allahmu tidak maha. Karena Allahmu itu takluk terhadap aturan. Kok bisa Allahmu itu kena aturan? Ya, itu kan Saya aturan tanya, dia sendiri, dia gimana Allah atau sih? makhluk? Loh,
Masa Allah kena aturannya sendiri, Prof? Itu kan aturan yang dia buat sendiri, gimana sih? Prof, Allahnya pun kena rambu-rambu lalu lintas, Prof. Iya, tanggapin lah. Itu kan Bang. aturan yang dia buat sendiri. Jangan ya, teman-teman, jangan diturunin ya. Ini enak sekali nih. Sekarang saya tanya, Dibantai habis-habisan. Allah dan Yesus itu, Bapak yang Yesus itu punya kehendak masing-masing tidak mereka? Coba bro, kenapa kalau Allah mau punya kehendak, kamu atur dia dengan peraturannya? Kok bisa? Allahmu itu takluk terhadap aturan yang mau kau bikin. Cemana itu? Kamu mencoba mengatur Allahmu dengan kata, dia harus takluk terhadap aturannya gitu loh. Kamu itu mau membuat Allahmu itu terkungkung gitu, terpenjara, tidak independen. Cemana itu bro? Kok ngeri kali aku nengok orang ini ya. Seolah-olah kalian itu dari tadi sudah saya jawab, saya berkali-kali loh nanya, menjawabnya ya. Jadi gini bro, kalau kamu mengatakan Allah itu tidak independen, itu merujuk kepada Allahmu. Coba Allahmu memang punya kehendak? Allahmu memang punya kehendak. Kalau Allahmu punya kehendak, kenapa kamu selalu mengatur Allahmu? Allahmu kayak nggak punya kehendak, kayak nggak ada harga diri. Pokoknya Tuhan nggak bisa jadi manusia. Kalian itu membatasi kehendak Allah. Kok ngeri banget manusia ini ngatur Allah ya? Coba. Sebenarnya bisa jawab atau enggak? Saya udah jawab dari Pertanyaan saya tadi. itu tentang kehendak Bapak dan Yesus itu. Punya kehendak enggak masing-masing? Allah itu cuma punya satu kehendak. Orang Allah itu satu, kok masing-masing sih? Berarti siapa yang ikut kehendak siapa? Apakah Yesus ikut kehendak Bapak atau sebaliknya? Allah itu kan satu, kehendaknya satu. Firman itu adalah kehendak Bapa. Di mana Firman Pak kehendak Bapa. ayatnya? Kehendak Bapa adalah kehendak anak. Orang Allahnya satu kok. Kamu Berarti siapa yang menanyakan ikut dua siapa kehendak. di sini? Apa? Ya siapa kehendak siapa yang diikuti? Apakah Yesus ikut kehendak Bapa atau Bapak ikut kehendak Yesus? Bisakah satu kehendak mengikuti kehendaknya sendiri? Siapa ngikut siapa? Gimana sih? Orang kehendaknya satu kok, Allah itu satu. Tetapi Oke, kalau kamu kalau bertanya kehendaknya tentang satu- kemanusiaannya Yesus, karena kamu kan ngomongin anak, kan? Kalau kamu menanyakan kehendak kemanusiaannya baru, karena hakikat kemanusiaannya itu memiliki kehendak, dan kehendak kemanusiaannya itu adalah taat kepada keilahiannya. Itu karena yang kamu tanyakan ini pasti satu Allah. Kalau kamu tanyakan kehendak kemanusiaannya, tentu selayaknya dia manusia ya. 1 Korintus 2 ayat 11. Siapa gerangan yang tahu apa yang di dalam diri Allah? Apa yang ada di dalam diri manusia selain roh manusia itu sendiri. Tentu jiwa yang di luar dari roh atau inti dari roh itu sendiri itu adalah kehendak. Itu satu di dalam kemanusiaan itu. Itu. Lalu kenapa Yesus Jadi berkata, kalau kamu "Jadilah sesuai menanyakan kehendakmu"? kehendak sang firman, karena gini bro, karena yang kamu tanyakan itu adalah firman. Nah, kenapa Saya Yesus fokus berdoa firman. di Getsemani, jadilah sesuai kehendakmu, kalau kehendaknya Lah sama itu itu? tadi jawaban saya. Kalau kehendak firman itu pasti satu dengan kehendak sang Bapa. Tetapi kehendak kemanusiaannya itu tentu taat kepada Bapa, kan itu tadi saya jawab. Bisa nggak kamu nanggepin itu? Bisa nggak kamu dengarkan saya? Kemanusiaannya itu firman bukan? Bukanlah. Allah bukanlah manusia. Jadi yang firman itu apanya? Firman itu adalah keilahiannya, bukan kemanusiaannya. Karena Yesus itu memiliki dua kodrat, manusia dan Ya, ilahi. bentuknya apa? Bentuk kodrat Sang firman terang itu apa? itu, keilahian itu adalah sang terang. Kemanusiaan itu tentu seperti saya, namun dia tidak berbuat dosa seperti saya. Iya, maksudnya kalau manusia itu kan ada wujudnya, fisiknya. Kalau firman itu bagaimana maksudnya? Firman Wujudnya. itu terang. Yohanes 1 ayat 9. Allah adalah kasih. Allah adalah terang. Allah adalah roh. Wujudnya apa? Roh. Roh itu Wujudnya artinya apa? roh. Goib. Bisa dilihat? Tidak. Karena dia adalah 1 Timotius 6 ayat 16. Terang yang tak terhampiri. Jadi hakikat keilahiannya itu, yaitu kasih, terang, roh, itu tidak bisa kelihatan. Wujudnya Jadi adalah terang. kemanusiaan Yesus itu bukan firman lagi, kemanusiaannya itu. Kemanusiaan satu di dalam keilahiannya.
Makanya Yesus itu dikatakan memiliki dua kodrat. Ini dari tadi saya jelasin. Ya, kalau kamu pernah tahu Quran, Quran itu ada makhluk dan ada kodimnya, atau ada apa ya saya bilang ya, ada holiknya atau ada kalamnya gitu. Jadi di dalam satu Quran itu ada perkataan Allah yang tidak bisa didefinisikan, ada makhluk yaitu kertas atau tinta yang bisa kita pegang dan bisa kita raba, bisa kita lihat. Tuh. Jadi di dalam kemanusiaan kemanusiaan Yesus itu ada keilahiannya juga. Ya, tapi tadi kamu bilang waktu dia berdoa itu bukan firman di situ. Waktu dia Iya, itu berdoa, dia kemanusiaannya kan kehendaknya. saya bilang. Jadi ini bro, ini kan sekaligus ini kan. Ini kalau terbakar, yang terbakar itu adalah makhluknya. Misalnya ini Quran. Ya, yang terbakar itu makhluknya, tetapi keilahiannya atau kalam itu tidak terbakar. Jadi Iya, maksud saya siapakah ketika yang dia berdoa, berdoa kepada Sang Bapa? Ini kamu nggak mendengar, kamu kan sibuk mau mengkonter. Jadi kamu nggak akan mendengar jawaban saya. Jadi ya, yang harus kamu tahu adalah keilahian dan kemanusiaan Yesus itu satu tak terpisahkan. Namun yang ketika Yesus itu berdoa, ya, itu adalah dalam kodrat kemanusiaannya. Kenapa dia berdoa? Ingat ya, dia itu datang dan mengambil rupa manusia. Filipi 2 ayat 6 sampai 7. Keilahiannya tidak hilang, kemanusiaannya juga tidak pernah melebur di dalam keilahiannya. Nah, ini bersama-sama, ini yang kita kenal sebagai tewahedo, atau kalau diserap dalam bahasa Arab apa, Prof? Tauhid. Nah, Tauhid. itulah. Jadi Yesus itu adalah tentang penyatuan keilahian dan kemanusiaan. Tuh, tauhid. Satu, menyatukan. Jadi antara keilahian dan kemanusiaannya itu satu. Kalau kita analogikan ya, ini hilangkan sisi firmannya itu Pak waktu Prop dia ya, berdoa. Pak Prop ini ya, sering sekali mengutip penjelasan dari seorang bapak gereja yang dia menyatakan seperti inilah keilahian dan kemanusiaan Yesus. Seperti belati atau arit yang ketika dipanaskan, ya, itu dia menyala dan juga besinya itu tidak merubah atau tidak berubah. Besi dalam pisau atau arit yang dipanaskan itu tidak berubah bentuk. Namun kepanasnya itu yang adalah api, itu juga tidak merubah si besi tadi. Nah, ini tetap satu. Jadi selain dia bisa memotong, dia juga bisa membakar. Inilah besi yang dipanaskan itu. Jadi kira-kira analoginya itu seperti itu. Arit yang dipanaskan. Gitu. Ada bara api, ada panas atau ada api, dan juga di dalam api itu ada besi. Gitu, bro. Jadi memang sulit ya mungkin bagi muslim yang tidak mengerti ketauhidan Yesus Kristus ini. Nggak apa-apa. Mungkin dia itu nggak akan mengerti ini. Tapi kita jelasin. Kita tetap jelasin aja. Ada lagi yang mau ditanyakan? Al-Bulahai. Ya, tadi kan dikatakan ketika Yesus berdoa dikatakan keilahiannya tidak hilang, begitu kan? Betul. Lalu kenapa arit di yang situ dipanaskan dikatakan itu memotong kertas juga itu tidak hilang besinya. Tidak hilang ya, juga lalu kenapa apinya. tadi dikatakan hanya ada kemanusiaan Yesus di situ, makanya dia tidak ikut kehendak Bapa? Nggak ada, saya bilang hanya ada, itu tidak pernah terpisahkan. Tetapi ketika dia berdoa itu dalam kodratnya sebagai manusia. Kan kodrat Nah, itu yang saya keilahiannya itu tanya. merendahkan diri, tidak. Bentar ya. Jadi di dalam keilahiannya ya, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan itu, yaitu keilahiannya itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan mengosongkan diri. Jadi keilahiannya itu tunduk, merendahkan diri. Sehingga kodrat kemanusiaan yang di dalam keilahiannya itulah yang berdoa kepada Sang Bapa. Kenapa Gimana, harus bro? merendahkan diri? Kenapa Oke, keilahiannya sekarang harus saya tanya. merendahkan diri? Ini Quran. Ini perkataan Allah bukan? Itu wahyu. Wahyu. Iya. Wahyu itu diciptakan tidak? Tidak. Loh, kalau ini tidak diciptakan, kenapa sama seperti buku-buku yang lain nih? Buku-buku lain, kenapa sama?
Maksudnya sama Kenapa gimana? dia sama? Seperti buku lain bisa dibikin bungkus terasi, bisa dibikin bungkus belacan, bisa dibikin bungkus pempek. Kenapa? Wahyu kok dibikin bungkus terasi? Kayak buku lain? Gimana? Tadi kan kamu tanya diciptakan atau tidak kan? Bentar, Betul saya kan? mau kamu jelaskan dulu Quranmu ini. Kenapa dia bisa saya pegang? Wahyu Allah saya pegang loh. Allah aja bisa saya pegang loh, wahyunya Allah yang tidak diciptakan itu Iya, bisa tadi saya kamu pegang. tanya Gimana wahyu itu ceritanya? diciptakan atau tidak kan? Saya jawab tidak. Iya. Iya. Apa yang salah? Quran ini wahyu Allah bukan? Betul. Loh, Quran adalah wahyu Allah. Kok bisa wahyu Allah saya pegang seperti buku hutang, buku tabungan, buku tulis? Kok bisa? Yang kamu pegang itu namanya mushaf itu. Mushafnya. Kayak saya tanya, ini Quran, ini wahyu tidak? Yang wahyu itu ketika dibacakan itulah wahyu itu ketika Enggak, saya dibacakan. tanya, begitu. ini wahyu enggak? Isinya wahyu itu isinya. Iya, yang saya pegang ini wahyu tidak? Yaitu mushaf. Bukan. Saya tanya, ini wahyu tidak? Ya wahyu, kalau Quran itu wahyu. Ya udah, kok bisa wahyu Allah yang tidak diciptakan itu saya pegang? Nah, mulai kau Ya, kan? karena sudah dibukukan. Karena sudah dibukukan. Nah itu, Gimana? kenapa Yesus itu sujud? Karena dia sudah mengambil kodrat manusia. Ya dalam kemanusiaannya dia menjadi sama seperti anak-anak yang dari dan daging itu. Ibrani 2 ayat 14. Kenapa dia berdoa? Ya karena dia sudah menjadi sama seperti manusia. Kenapa wahyu Allah bisa dipegang? Karena dia sudah sama menjadi buku tulis. Sama kan? Makanya saya tanya tadi, kenapa Nah, dia harus jadi makanya, ambil kodrat manusia itu gitu loh. Makanya Alasannya jadi mikir. manusia apa? Nah, alasannya firman Allah atau wahyumu jadi buku apa? Kok nggak ada harga dirinya banget? Bisa dibakar, bisa basah, bisa didudukin, bisa dilempar. Apa alasannya? Wahyu Allahmu cuma jadi buku. Nggak ada kayak yang lebih berharga lagi. Kayak nggak ada harga dirinya jadi benda mati. Wah, kenapa dia harus jadi buku? Nggak bisa kah jadi sapi kek? Jadi laba-laba kek? Iya deh bisa Prof. Makanya saya tanya alasan. Sadari Prof. Baru ku sadari wahyu Allah bisa jadi Al-Baqarah, jadi sapi betina, jadi laba-laba, surat apa lagi Prof? Ternak animal. Halaman ternak. Makanya saya tanya tadi, Kok ngeri alasannya kali jadi bro, manusia itu apa? bentar bro, apa alasannya wahyu Allah ini cuma jadi surat-surat yang tadi itu disebutkan? Ada surat lembu cewek, ada surat laba-laba, ada jadi ternak. Kenapa bro? Jadi surat-surat ternak Ya itu ayatnya, untuk wahyunya. dibukukan itu untuk dibaca manusia untuk dijadikan pedoman begitu. Kenapa namanya nggak ada harga dirinya? Cobalah ternak, lembu cewek, apa-apaan itu Al-Baqarah? Ya apa masalahnya? Itu kan memang Ya menceritakan ada di dalam isi Ya. suratnya. Lebih berharga ketika firman itu menjadi manusia. Di dalam kemanusiaannya apa yang dia lakukan? Pertama, dia mukanya tidak asam seperti nabimu, seperti yang tertulis di dalam Abasa ayat 1-3. Yang kedua, sebagai manusia, ya, dia itu menyelamatkan perempuan yang ya, bukan malah mengkawininya ketika umur 6 tahun dan menggaulinya 9 tahun. Hanya alasannya jadi manusia itu lebih apa? lebih berfaedah ketika firman itu datang dalam rupa manusia. Banyak hal yang bisa dia lakukan. Membangkitkan orang mati. Mukanya pun tidak asam. Malah apa yang dilakukannya? Membuat mata bagi orang yang tidak bisa melihat dari lahir. Ini lebih berguna daripada ini. Coba apalah faedahnya saya tanya. Bisa nggak dia nyapu rumah? Boro-boro bro. Itu. Makanya Yesus itu luar biasa ketika dia menjadi sama seperti manusia. Untuk apa? Ya untuk menolong manusia. Dengan cara dicobai, dia menolong orang-orang yang dicobai. Ibrani 1 ayat 18. Dengan dia Kenapa mati, harus dengan cara dia jadi menolong, manusia? bentar. Dengan dia menjadi manusia, dia bisa mati dan dia menolong orang-orang yang seumurnya hidup dalam perhambaan karena takutnya akan kematian. Ibrani 1 ayat 15. Ya, lebih faedah ketika firman itu jadi manusia. Pertama, dia menggenapi seluruh nubuatan di dalam kitab suci. Di dalam Kejadian 3 ayat 15,
memang dia sudah dinubuatkan kepada Hawa bahwa firman itu atau Tuhan itu datang dalam rupa seorang manusia yang lahir dari keturunan perempuan, yaitu Hawa yang kedua, Maria. Itu satu. Jadi kenapa dia harus manusia? Dia memang harus lahir dari seorang perawan. Itu dinubuatkan di dalam kitab Yesaya juga seperti itu. Yeremia juga seperti itu. Gitu, Itu kan bro. menurut Nabi, itu kan Dan menurut Yesaya. dia, bukan, ini menurut ayat. Jadi kenapa dia itu harus datang sebagai manusia? Karena dia akan menjadi seorang nabi, seorang raja, seorang imam. Karena di dalam kitabnya Daud atau Mazmur, dia itu menjadi tunas Daud atau penerus dari kerajaan Daud. Makanya dia menjadi manusia. Kenapa dia jadi manusia? Supaya dia menjadi sama seperti Yusuf. Supaya dia menjadi sama seperti Ayub. Supaya dia menjadi sama seperti Nuh yang mendirikan gereja. Ayub yang taat. Musa yang mengeluarkan bangsa Israel dari perbudakan dosa. Gitu. Jadi kenapa dia harus jadi manusia? Yang Untuk mengeluarkan itu siapa? menggenapi janjinya kepada seluruh nabi-nabi. Kita telah menyaksikan rangkaian video yang panjang ini, dan semua yang kita dengar, kiranya itu boleh menambah wawasan serta pengetahuan kita untuk menguatkan iman kita semuanya, sebab semakin banyak kita mendengar, maka semakin timbullah iman. Seperti firman Tuhan berkata, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Dan mari kita ambil hikmah yang terbaik, dan kita harus membuktikan dan melakukannya, sehingga orang-orang di luar sana semakin mengerti maksud daripada setiap firman yang mereka selama ini pertanyakan, maka dalam kehidupan kita lah menjadi faktanya, sebab hidup kita ini adalah suratan terbuka bagi orang-orang yang belum percaya. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.